Malah ada waktu itu kalau nggak salah ketua sebuah partai gitu ya, itu bikin puisi untuk memuja ISIS yang dianggap sebagai Imam Mahdi. Oh ya? Enggak, iya. Permasalahannya adalah lu aja yang nggak siap somasi gua kan gitu tuh. Tapi lu keluar-keluar karena menutupi rasa malu lu, karena nggak diterima sama polisi, lu bilang bahwa gua kebal hukum. Terus propaganda aja kan. Iya. Itu. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Masuknya mesti gini Om. Oh, Terus salaman. Biar kayak jurnalis. Lah ini udah on. Udah. Kamera atas. Biar so serius. Siap. So serius. Tapi gue penasaran terus dengan baju-baju lu. Balas for My Valentine. Sekarang Green Day gitu. Lu emang anak band? Apa? Enggak lah Nat, gue kan dulu penyiar. Ya kan. Gue suka banget sama musik. Oh gitu. Suka banget sama musik. Kenapa gue sering pakai baju metal ya? Karena ya itu menandakan kebebasan gue aja sih sebenarnya. Oke. Ya, yang dulu gue nggak pernah dapat ketika gue kerja di sebuah perusahaan yang harus rapih kan gitu kan. Gue sekarang lebih senang ya pakai kaos, sendal jepit kan gitu kan. Padahal saya patah 2,5 juta ya. Nggak penting Nat. Harusnya kan biasanya sepatunya dijual. Enggak. Oh lu nggak di situ ya? Gue nggak di situ. Gue kalau misalnya gue punya rezeki gitu ya, kayak saya patah dapat rezeki, ya gue masukin lagi ke film. Oke. Ya, karena gue pikir ya karya itu lebih penting daripada personal gue kan gitu kan. Oke. Makanya kenapa gue ke film, itu buat gue sesuatu yang lebih penting, karya itu, karena itu abadi, Nat. Ya kan? Orang akan ingat saya patah itu udah beberapa tahun kemudian, seperti Ada Apa Dengan Cinta. Lu masih ingat kan Ada Apa Dengan Cinta yang pertama kan? Iya. Seperti itu. Tapi nama Denny Siregar itu hanya udah tinggal nama suatu saat. Guanya mungkin akan udah nggak ada juga. Aja sih. Anda tidak ada karena kenapa kira-kira? Ya kan gak ada yang abadi manusia. Lu pasti mati, gue pasti mati tuh. Tapi minimal ketika kemudian kita sudah nggak ada kan karya kita ada. Iya. Gue lebih senang di situ sebenarnya. Oke. Kenapa gue lebih ke film bukan karena uang, bukan. Ya, that's karena ada sesuatu lah. Tapi 2 juta penonton, uang dong. That's uang itu dampak buat gue, bukan tujuan. Bonus. Ya. Bukan bonus, dampak. Jadi dalam artian gini ya, ketika lu bikin sebuah karya, lu harus bisa menghasilkan dengan karya itu. Ya. Supaya lu bisa menghasilkan karya lain dari keuntungan yang lu dapat dari situ. Oke. Kalau lu satu karya itu lu mati, lu nggak dapat keuntungan, lu nggak akan berkarya lagi tuh. Itu aja nah. Sesimpel itu. Oke. Lah, gue bisa bikin film-film selanjutnya karena gue Saya Patah itu dapat 2,5 juta. Ya kan? Kalau Saya Patah cuma 100.000 Nat, selesai gue. Dari mana gue punya uang lagi kan? Yang gitu aja, udah simple. Iya loh. Tapi kan lu itu terkenal vokal ya. Orang kenal lu awal dari konten lu, dari tweet-tweet lu yang wow gitu ya. Tiba-tiba ke film. Tapi gue pengen ngomongin soal sebelum lu film nih. Lu emang orangnya vokal ya. Maksud gue, lu gak parno ya? Parno apaan? Lah, gue gak tahu deh. Gak. Tweet lu kadang suka kontroversial. Lu suka terkadang attacking yang merasa terserang ya. Bukan itu kan merasa doang mereka terserang. Gue sayang kok sama mereka. Lu mereka aja baperan. Ya kayak inilah. Maaf ya Pak Anies Baswedan. Ya kan gue sayang sama dia maksud gue. Lu sayang ya? Lu sayang. Ya, karena gue tahu dia itu seperti apa Nat. Oke. Ya kan dia itu orangnya liberal. Liberal ya kan? banget. Plural. Betul. Iya, toh pendidikan. Kok lu bisa ya menjadi orang oportunis? Ya kan memanfaatkan kelompok-kelompok itu hanya supaya lu pengen berkuasa. That's yang itu yang gue pengen kritik sama mereka. Iya. Itu kan bahaya, Nat. Ya kan memanfaatkan kelompok ini, memberikan mereka ruang. Ya toh itu buat gue berbahaya. Gue ngambil contoh lah, Suriah, Irak. Terus
Contoh yang paling bisa kita ambil ya, Afghanistan. Ya. Ya toh. Ya. Taliban itu dulu seperti FPI, Nat. Ya. Lokal. Ya, yes. Dan ketika ada dana internasional masuk dari Al-Qaeda, ya kan, mereka menjadi satu kekuatan yang internasional. Ya. Nah, di saat itu Afghanistan itu masih seperti Indonesia sekarang. Ya. Bebas. Oh, masih ya? Ada orang-orang kayak gua yang kritik Taliban, tetapi dihajar juga oleh orang-orang yang jauh lebih berpendidikan. Ya kan, yang menganggap bahwa loh, kenapa Taliban nggak boleh besar di Afghanistan? Lo berarti nggak demokratis dong. Ya kan, bukan begitu cara demokratis. Karena Taliban sendiri tidak demokratis. Ya kan? Bagaimana lo bicara demokratis kepada orang yang tidak demokratis untuk pada kelompok? Nah, ketika akhirnya Taliban membesar karena pembelaan orang-orang seperti itu, ya kan? Yang dikejar pertama siapa? Ya orang-orang berpendidikan yang membela mereka. Karena pendidikan itu musuh utamanya Taliban. Pendidikan itu musuh utama dia. Yes. Kalau orang berpendidikan itu nggak bisa diatur, Nat. Yang bisa diatur tuh orang-orang bodoh. Ya. Itu aja. Iya memang. Yang bisa diatur tuh orang-orang bodoh. Lo kalau ngelihat yang 212 kemarin yang ngumpul di Monas, apa orang-orang pinter? Enggak, Nat. Lah, kalau orang pinter ngapain coba berpanas-panasan? Nggak jelas di sana apa yang mereka mau perjuangkan. Kalau 98 jelas perjuangannya mahasiswa, orang-orang pintar untuk merubah keadaan. Kalau mereka apa? Mau mendirikan negara agama? Lu tuh siapa? Yang diperjuangkan kan dia terzolimi. Terzolimi itu kan cuma reason doang. Ya kan? Pada intinya itu kan politik. Ingin menggulingkan Ahok toh, udah ngaku aja, gue bilang begitu kan. Lu nggak usah sembunyi di balik agama, nggak usah sembunyi di balik baju. Lu pengen gulingin Ahok kan untuk memenangkan Anies kan. Nah, yang gue kesel dari seorang Anies Baswedan pada waktu itu, lu kenapa kok diam? Lu kan orangnya kan nasionalis, lu kan orangnya plural, liberal, lu berpendidikan, liberal. Kan? Kenapa lu nggak? Jangan begitu dong. Ayo kita bertanding secara sehat dong. Jangan bawa-bawa agama dong. Anies menikmati itu. Karena dengan itu jalannya dia menuju kekuasaan. Makanya semua di konten lo hampir ngomong politik identitas. Gue sebagai awam yang tidak segitu ke politik, I don't know about politik identitas. Itu apa sih? Politik identitas itu gini lah. Pada intinya semua kan kita masing-masing punya identitas. Iya dong. Ya, gue Batak. Lu apaan? Jawa India. Ya kan. Nah, kita punya identitas masing-masing. Betul. Tetapi bukan kemudian dengan itu kita membawanya ke ranah politik, ya kan? Untuk menguatkan kita punya identitas. Kecuali satu identitas bahwa kita itu bangsa Indonesia. Dan itu clear di tahun 1928, Sumpah Pemuda. Yang isinya? Pokoknya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, udah clear sudah. Kita sama-sama satu, meskipun kita itu beda entiti dari kesukuan dan ras. Apapun ras dan sukunya. Nah, tetapi ketika kemudian ini dibawa masuk ke politik, apalagi politik praktis, yang terjadi kerusakan. Itu di mana-mana sudah terjadi, ya kan? Nah, apalagi ketika itu dibawa masuk ke ranah agama, ya kan? Gua Islam, gua mayoritas, ya kan? Berarti lu yang minoritas, nggak boleh dong memimpin negeri ini. Lu siapa? Lu kan berarti seorang Muslim ya? Nah, lu punya ketakutan nggak kalau negara ini pada akhirnya perang seperti negara Timur Tengah ya, kayak Suriah? Berarti kan sebenarnya lu Muslim, yang benci lu juga Muslim, kan berarti kan ya kalau minoritas berapa persen sih? It's all about 10% yang merusak itu kan mayoritas, Nat, bukan minoritas. Nah, lu punya ketakutan itu nggak? Karena kan negara-negara yang hancur itu, perang saudara sendiri kan? Memang. Menurut lu kita punya potensi kayak gitu? Sangat lah. Itu kan sudah banyak terjadi kan. Gini lah, sejarah itu kan apa yang gue lakukan di sini itu kan berdasarkan sejarah. Ya kan, pembantaian kaum budaya, kaum adat pada waktu itu di Sumatera Barat kan gitu kan. Terus kemudian Poso, Ambon. Apalagi contoh yang diperlukan oleh kita untuk mencegah itu supaya tidak terjadi lagi. Apalagi? Udah begitu banyak korban, men. Kalau lu belum cukup dengan Poso, dengan Ambon, lu lihat Suriah, men. Ya kan, lu lihat Irak, lu lihat Afghanistan. Contoh apa lagi kan gitu kan. Jadi kan gini, Nat. Kalau orang bilang bahwa Tuhan itu jahat, itu gue nggak setuju.
Iya toh. Untuk melindungi Indonesia, nggak perlu kemudian dia harus menurunkan tangannya, dia bilang. Gua kasih contoh lu untuk belajar, men. Lu mikir, ya kan? Kalau lu nggak begini, lu akan begitu. Oke. Nah, kan gitu aja sederhananya. Tapi kan kontrak ke elunya juga gede ya. Jadi Denny Siregar mah buzzer, dibayar, membela pemerintah, bacot lu Angowa. Lu menghadap. Iya Kak, iya dong. Ini fake ya? Iya dong. Itu kan tuduhan ke lu ya? Kalau tuduhan itu kan udah lama, Nat. Udah lama ya itu ya? Gua kan main medsos itu kan dari tahun 2009. Ya. Ya kan, Facebook dulu awalnya. Facebook. Gua nggak main Twitter. Oh, Facebook ya, lebih ngeri tuh. Gitu. Facebook, reuni ya kan, 2012 Perang Surya. Reuni 212. Enggak, reuni teman SMA. Gua akhirnya ketemu mantan gua. Kayak gitu-gitulah Nat ya kan, CLBK, kayak gitu-gitulah Nat. Iya. Reuni SMP, SMA. Iya. 2011, 2012 itu Perang Surya. Ya. Ya kan. Nah, pada waktu itu kan menarik perhatian banget. Ya. Gue tidak melihat Perang Surya itu dalam sisi bahwa mereka perang, ya kan? Ya. Tetapi sebenarnya ada apa di balik perang? Ketika gue pelajarin, wah ternyata bahaya Perang Surya, ya kan? Bahwa di situ ada keinginan sekelompok orang yang di backup, disupport oleh negara-negara besar, ya kan? Untuk mengambil sumber daya alam di negara itu. Oke. Tetapi cara mereka curang. Dengan mereka tidak menyerbu seperti Amerika menyerbu ke Irak. Tetapi mereka membiayai orang-orang garis keras ya kita bilang ya kan, untuk bisa melakukan kudeta di negaranya. Ini bahaya. Nah, ketika gue melihat potensi yang sama ada di Indonesia, disitulah gue kemudian vokal. Lu bayangin lah tahun 2012, Nat, ketika ISIS dipuja-puja, gue mungkin satu dari sedikit orang yang melawan dan bilang bahwa, hey, ISIS itu teroris. Sorry gue potong. Emang 2012 itu ISIS dipuja-puja ya? Dipuja-puja. Malah ada waktu itu kalau nggak salah ketua sebuah partai gitu ya, itu bikin puisi untuk memuja ISIS yang dianggap sebagai Imam Mahdi. Oh ya? Enggak, iya. Dianggap sebagai pahlawan Islam. Ya, karena berani melawan Amerika. Ya. Mereka nggak ngerti bahwa di belakangnya juga negara-negara itu juga. Karena itu urusannya ini. Nah, orang-orang yang tidak paham geopolitik itulah yang kemudian dicekoki. Dan itu peristiwa yang sama di tahun 65. Ada apa? Ya, ada pertarungan dua ideologi yang besar. Ya kan, ideologi komunis dan ideologi yang kapitalis. Ini Amerika melawan Uni Soviet. Nah, pertempuran dua ideologi di negara kita ini berapa korbannya, Nat? Ada yang bilang 1 juta, ada yang bilang 1,5 juta. Pertempuran ideologi doang. Lalu pengen begitu. Iya. Gak mau, Nat. That's why lu vokal. Ya. Dan dengan vokalnya lo, dengan konten lo, dengan tweet lo, dengan segala macem lah ya. Kan ada harga yang harus lu bayar dong. Kayak teman atau sahabat lo, ada Armando. Itu kan harga yang harus dia bayar. Digebukin. Tadi bos bisa suruh diem gak? Sahabat lo. Itu boleh suruh diem gak orang? Saudara lo, sahabat lo. Itu kan the price yang harus dia bayar. Dengan konten, dengan ideologi dia, dengan semuanya. Begitu. Dan kita gak ada yang setuju kekerasan ya. Maksud gue itu fuck. Nah, tapi kan memang akhirnya kan ketahuan ya. Begitu itu mereka itu gebukin Ade Armando. Lo kebayang gak kalau mereka berkuasa? Ini mereka gak berkuasa loh, Nat ya. I know. Iya toh. Gimana kalau mereka berkuasa? Lo percaya gak di Afghanistan itu ya? Ketika mereka berkuasa pertama kali. Itu yang gay. Ya kan. Yang ketahuan gay. Itu ditaruh di lantai 20. Iya kan. Dikasih batu di bawah, di lehernya. Diterjunkan, Nat. Sumpah lu? Sumpah lu? Lu baca berita dong. Iya kan gue baca itu semua. Anak-anak main layang-layang. Ya kan, itu dibunuh. Karena layang-layang itu bentuk salib, men. That's kebodohan, Nat. Yang memukul Ade Armando itu adalah orang-orang bodoh. Lo lihat aja coba. Mana dari mereka yang mahasiswa yang memukul Ade Armando yang ketangkep? Nggak ada. Nggak ada. Orang-orang bodoh semua. Berarti lu ready ya? Maksud gue, geng lu dengan Cokro, lu bikin Cokro TV, lu mesuarakan vokal bla bla bla. Dan menurut gue Ade Armando menurut gue it's too bad ya dia dipukulin kayak pas gue.
Itu kan bisa terjadi ke lu Om Den. Iya. Lu berarti ready dong. Ya pada intinya apa lagi sih Nat, yang lu mau perjuangkan? Ya pada akhirnya kan gini. Ya gua sama Ade Armando sama Eko itu udah sama-sama sepakat. Ya manusia itu pasti mati. Tinggal matinya di tempat tidur karena sakit, ya kan? Atau dibunuh orang di jalan. Ya. Kan gitu aja Nat. Ya. Kita udah punya takdir masing-masing. Iya setuju. Ya. Kalau orang misalnya pegang pisau membunuh kita, selama pisau itu matanya nggak ke kita, takdirnya bukan kita yang nggak akan jadi. Ya kan. Tapi kalau kemudian kita tidur di sebuah apartemen yang kita rasa udah terlindungi banget, yang mewah dan segala apa, tiba-tiba ambruk, pada akhirnya mati juga. Itu yang membuat kita tuh ngerasa bahwa that's life. Ya, that's life. Yang gue agak confusing adalah sometimes gue ngeliat konten lu ya, lu, Om Ade, Om Eko, they're Muslim. Yeah. And then yang attacking Muslim too, right? Enggak, gue nggak mengetek Muslim. Enggak, maksud gini. Oh, yang mengetek kami itu adalah Muslim. Iya dong. Berarti ketakutan gue kebetulan non Muslim. Iya. Nah ketakutan gue, lah. Kalau yang udah mayoritas aja berantem sendiri. Apa sih Nat yang membedakan lu Muslim, gua non Muslim gitu? Kepercayaan. Belief. Iya, belief itu taruh di mana sih? Belief itu lu pakai. Lu buat sebuah baju, gua Kristen gitu. Enggak sih. Gua aja nggak tahu lu non Muslim. Lu tahu dari mana kalau gua Muslim kalau gua nggak bilang bahwa gua Muslim? Ya, but ketakutan gue adalah kita kayak Suriah, kita kayak Irak, itu kan is a Muslim country ya. Permasalahan kita itu selalu begitu. Banyak orang-orang yang punya pikiran seperti lu. Ya, enggak. Ya. Gua Muslim, lu non Muslim. Gua mayoritas, lu minoritas. Ya. That's kenapa kita nggak pernah berbicara sebagai anak Indonesia aja? Karena emang nggak akan bisa Om Den. Bisa, Nat. Nggak terjadi kok. Bisa. Itu masalah pendidikan, Nat. Loh, pada akhirnya ketika lu kenyang, pada akhirnya ketika pendidikan lu tinggi, ya kan? Masalah lu adalah bagaimana survive dalam kehidupan. Ya. Nah, permasalahan kita adalah kita masih banyak yang bodohnya, Janet. Oke. Dan itu gue nggak pernah mau bahwa kita tuh bodoh. Gue pernah bikin sebuah baju, gue sebarin kemana-mana. Kita semua sama. Apa yang membedakan kita? Sama-sama lahir dari sperma aja, lu bangganya ke setengah mati seolah-olah lu dewa. Ya kalau di Black juga tulisannya Indonesia ya. Iya, kita sama-sama lahir dari sperma, mati menjadi tanah. Yang membedakan lu menjadi lebih mulia daripada gue tuh apa? Ya ada kan. Nah, kenapa lu pakai keyakinan belief lu itu sebagai sebuah pakaian? Ya. That's kan gitu tuh. Taruh di sini. Anggap itu agama itu adalah rules. Undang-undang yang diciptakan pada masanya untuk mengatur manusia supaya tidak menjadi hewan. Sama seperti undang-undang dasar. Apakah undang-undang dasar kita di Indonesia berlaku untuk Singapura? Enggak kan? Singapura punya undang-undang sendiri. That's hormati undang-undang Singapura. Ketika lu ke Singapura, ya lu berlaku sesuai dengan undang-undang Singapura. Begitu juga kalau mereka ke sini, itu aja. Apakah kita perlu, jangan begitu dong, undang-undang gue begini nih, gue punya undang-undang. Kan yang bodoh siapa? Undang-undang kalau lu pakai sebagai baju. Itu aja buat gue. Ya, itulah ketakutan gue sebagai orang minoritas ya. Gue hanya takut yang mayoritas itu punya ideologi sendiri masing-masing, berantem sendiri, ya kayak Suriah dan... Lu salah, Nat. Yang disebut mayoritas itu adalah bahwa kita punya keyakinan Muslim, mayoritas di Indonesia. Ya kan? Tetapi lu ingat, kalau mayoritas seperti kelompok 212 itu, Indonesia sudah lama hancur, Nat. Yang mayoritas itu orang-orang kayak gua, ya kan? Yang tetap ngelihat bahwa negeri ini yang harus kita perjuangkan tanpa melihat suku, ras, dan agama. Berat nggak menurut lo untuk mengedukasikan itu atau memvokalkan itu? Berat nggak? Kan lo udah merasakan ya, bikin konten ini, bikin konten itu, menyuarakan kesetaraan, bla bla bla. Berat nggak? Yang lo alami berat nggak? Sekarang sih udah gak berat, Nat. Gue udah menikmatin. Gue menikmatin semua ketakutan itu sebagai adrenalin aja. Nah itu bisa gue penasaran deh. Gue kalau konten lo, ini orang nih bangke, ini gak takut ya. Lu kan se-vokal itu ya, maksud gue bodo amat. Ya mungkin awal-awal ya pasti takut lah. Ya kan? Nah, sekarang gue udah nikmatin aja. Tapi teror apa ya pernah lu dapet semenjak lu berani vokal? Yang ini fuck sih, ini wow. Lu pernah lihat nggak gue promosi atau update tentang keluarga gue? Anak lu ya, sorry.
Lu pengantar sekolah ya? Iya, anak gue sekolah kan udah di Inggris, udah jauh banget kan. Lu siapa? Lu kalau pengen nyerang anak gue ke Inggris sana, lu gak punya duit. Ya kan? Ya, jadi gini, ada satu masa ya yang gue juga surprise banget pada waktu itu ketika nomor HP gue tuh dibongkar. Sama? Ya sama kelompok mereka. Oke. Ya kan, dibongkar dan disebarkan. Ya. Dan akhirnya mereka tahu rumah gue, Nat. Yang nggak pernah sedikit pun sekalipun gue pernah posting di mana keluarga gue, gimana ini, kan gitu toh. Sorry gue potong. Pantesan ya, pas kita DM-an dia bilangnya, Nat, WhatsApp gue jadi disebar. Iya. Itu ketakutan lu ya? Enggak, kalau itu enggak. Karena gue lebih kepada enggak, yang pertama itu aja. Ya. Karena bukan masalah nomor HP gue, Nat. Nomor HP itu terkoneksi ke nomor induk keluarga gue. Oke. Kakak dan segala macam. Family lu lah ya? Iya, alamat gue, nama siapa anak gue dan segala macam itu. Apa yang terjadi, Nat? 2 minggu rumah gue diserbu mereka, men. Serbu tuh dalam rangka apa ya? Ya karena benci sama gue aja. Dan dalam bentuk apa penyerbuannya? Ya mereka berkelompok masuk ke rumah gue. Gedor-gedor rumah sampai masuk. Iya, rumah gue itu kan bukan di komplek ya, di kampung ya. Iya. Ya, jadi mereka tuh datang berbondong-bondong, ya kan. Wah, gebrak-gebrak pagar tuh sampai orang-orang kampung itu ngerasa bahwa nggak bisa begini nih, kayaknya kita harus mulai bikin ronda dan segala macam. Akhirnya gue menyusahkan orang kampung. Ya. Nah, yang paling sulit buat gue itu adalah psikis anak-anak gue. Bukan karena mereka takut, ya. Menariknya ini. Tapi mereka menjadi punya protektif yang berlebihan. Contohnya? Anak gue kemana-mana bawa pisau, Nat. Hanya gara-gara gitu doang, tau nggak? Gara-gara pernah diserbu. Yang gue takut tuh apa? Suatu saat lu nusuk orang, ya, yang nggak bersalah, kan gue repot, Nat. Dia lu yang sebagai repot. bapak. Oh, bentar lu, anak lu segitunya? Iya. Sampai segitunya. Jadi karena dianggap bahwa gini, nggak ada papa, ya kan? Berarti gue menjadi orang laki-laki yang paling tua di rumah ini. Ya, sorry. Ya kan? Anak lo ada berapa, Om? Sorry, Om. Nggak usah lah. Oke, nggak usah lah. Nggak usah lebih dalam lah. Oh. Gue pengen cerita. Tapi ada anak lu yang sampai segitunya? Iya. Karena karena dia nganggap bahwa gue menjadi kepala keluarga sekarang. Dan gue harus melindungi keluarga. Oke. Oh, berarti anak lu ini udah dewasa dong ya? Udah dewasa. Ya kan? Berarti dia takut dong? Dia nggak takut. Loh, kalau dia nggak takut, kepercayaan diri berlebihan itulah yang gue takutkan. Gue yang takut, nah. Dia udah nggak takut. Dia udah belajar banyak pemikiran gue dan dia nggak takut. Ya. Cuma namanya anak muda, Nat. Controllingnya kan masih kurang. Ya. Lo kebayang nggak pisau itu ketika kemudian ditusukkan ke orang gara-gara dia curiga sama orang ini? Yang repot siapa, Nat? Lu. Nah, iya kan? Lu. Itu yang gue takutkan. Ya. Dan gue nggak mau itu akan berkembang sampai dia dewasa nanti. Oke. Pertahanan diri yang berlebihan itu kan juga nggak baik, Nat. Tapi itu harga yang harus lu bayar nggak? Karena konten lo jadi anak lo. Iya. That's the price that you have to pay dong. Tapi juga bisa dibilang itu pendidikan gue kepada mereka. Ya kan. Gue nggak perlu ngobrol sama anak gue gini loh, nak jadi laki. Udah tumbuh menjadi laki-laki kan gitu toh. Iya. Udah. Ya, gue nggak pernah bisa ngomong kepada dia gini loh. Gue bukan begitu, Nat, orangnya. Iya. Tapi gue pengen nunjukin kepada dia gini loh kalau pengen jadi laki. Ya, that's hidup nih keras. Oh, nice. Sekarang kita ngomong soal pemerintah lah ya, government. Lu juga vokal selalu membela pemerintah. Sampai julukan lu adalah buzzer. Sampai kita tadi googling di Wikipedia nama lu bisa nggak lengkap, nggak ada gitu ya. I don't know ya. Semua orang ngomong gitu ya. Lu bete nggak dibilang buzzer? Enggak. Dibayar pemerintah? Enggak, dari dulu kan gue bilang kan. Dari dulu gue dikasih liberal lah, kafir lah, ya kan, munafik lah, segala macam. Gue anggap itu nambah label aja. Ya kan? Iya. Buzzer itu kan salah satu bentuk pertahanan mereka, memberikan stigma ke gue, karena mereka udah gue hajar duluan dengan stigma kadrun. Jadi dari semua ini peran stigma aja, Nat, sebenarnya. Iya. Gue nggak jadi gini loh. Ini kan kadrun sama cebong, gara-gara lu kan? Enggak jadi gini loh. Apa lo? Cebong itu sama kampret, bukan sama kadrun. Oh iya, kampret sama kadrun. Cebong sama kampret. Itu ada di politik. Iya kan. Nah, sesudah si kampret kalah, kampret hilang. Ya toh. Tapi kan yang paling berbahaya di kita itu bukan masalah cebong dan kampret. Apa? Ya kan. Tetapi ada orang-orang yang menggunakan agama
yang mereka masuk ke politik praktis, ya kan, dan menggunakan politik ini sebagai senjata untuk menguasai negeri kita. Oke. Karena dia ada dan dia selalu membawa nama agama gua, ya kan. Kami umat Islam, kami mayoritas. Nah, gua nggak kayak lu, ya kan. Nah, gimana cara gua menolak kepada mereka? Ketika ada bom bunuh diri, ya kan, KTP mereka Islam, ya kan. Terus gua mau bilang, mereka bukan Islam, ya kan. Nggak bisa KTP lu Islam. Ya, KTP-nya dia itu Islam. Ya. Nah, ini kan seperti air dan minyak. Ya. Agama tidak boleh disamakan dengan pelakunya. Agama tidak boleh disamakan dengan pelakunya. Ya. Undang-undang dasar kita, anggap aja agama itu undang-undang dasar. Ya. Ya. Apakah ketika kemudian kita buruk membunuh orang, itu sesuai dengan undang-undang? Kan enggak. Itu beda. Different thing ya? Different thing. Ya kan? Karena itu gua harus memisahkan agama itu dengan mereka. Oke. Ya kan? Gua kasih banyak julukan kepada mereka dan ternyata nggak berhasil. Sampai pada level kadal gurun. Dan itu gue juga heran, kok bisa menyakiti mereka ya? Kayak terhina banget. Harusnya bangga dong ya dengan kekadrunannya. Kadal gurun tuh julukan lo? Gue nggak tahu ya siapa yang mulai ya. Ya mungkin lu. Pas waktu berantem itu kita ketawa-ketawakan gara-gara ada. Ya di Arab itu ada namanya kadal gurun. Ada. Kadal gurun. Iya, kadal gurun itu kadal yang ada di gurun-gurun gitu kan ya. Dan dimakan. Jelek banget ke mukanya. Dasar kadal gurun kan. Cuman akhirnya jadi stigma buat mereka. Ya. Itu ya. Oh, gitu aja. Iya. Tapi lu vokal. Mas gue, lu warna vokal yang menurut gue ini orang vokal sih ya. Makanya waktu kasus Ade Armando, gue cukup sedih sih ya. Dan stigma orang kan kayak, pantes tuh orang. Emang layak tuh orang. Emang harusnya malah mati. Gue baca komen ya. Harusnya malah mati itu ya. Lu pas denger itu, lu sedih gak bro? Sedih gue. Ya. Karena omongan kayak gitu bukan hanya dari kelompok kader aja. Bahkan dari orang-orang berpendidikan. Sumpah lu? Ya sumpah gue. Ya. Orang-orang yang... Kita sepakat dulu ya, kalau kekerasan ini gak boleh ya. Apa mau salahnya ya? Itu masalahannya. Ya. Seharusnya kita semua sepakat bahwa kekerasan itu tidak boleh. Ya. Dan kalau orang lu berpendidikan, ya kan, kita harus punya fondasi itu dulu nih. Ya. Tapi bagaimana bisa orang yang secara pendidikan akademis tinggi, ya kan, orang yang dianggap pintar, ya kan, bahkan orang yang menjadi dosen di sebuah tempat gitu kan ya, dan bisa membenarkan kekerasan terhadap Ade Armando hanya karena Ade Armando layak untuk mendapatkan begitu. Loh, emang ada ya? Ada, Nat. Itu yang bikin gua sedih. Kalau kadernya enggak. Ya, orang-orang seperti inilah yang membela Taliban di Afghanistan, yang membuat Taliban itu tumbuh lebih besar. Karena mereka menganggap bahwa orang-orang seperti Ade Armando layak untuk bahkan dimatikan. Nah gue baca komen dan gue kayak kebayang nggak? Iya. Bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin bahwa orang itu cerdas. Ada sifat rasis dalam diri mereka. Ya, rasis itu kan karena sombong kan. Ya. Kita harus mengakui bahwa rasis itu karena sombong. Setuju. Ya toh. Bahwa karena gue nggak punya kemampuan ini, yang bisa gue tonjolkan adalah identitas. Ya toh. Ya. Ketika gue tidak punya eksistensi di orang umum, yang gue tonjolkan adalah agama. Ya. Kan gitu toh. Nah, itu yang gue sedih sebenarnya. Oke. That's Indonesia, man. Itu lu concern banget di situ ya. Ya. Kalau ini diterusin ya. Culture yang begitu, menurut lu bahaya? Kan misalnya kita udah mau pilpres. Culture ini terus-terusan menurut lu, apakah kita akan runtuh? Ya iyalah, Nat. Ya. Lu bisa membiarkan satu waktu ya, seperti Mesir. Ya. Mesir tahun 2001 atau 2001 kalau nggak salah ya. Ketika Ikhwanul Muslimin menang, ya kan? 2011 kalau nggak, 2011. Ya. Itu kelompok-kelompok garis keras yang menjadikan seorang presiden, gue lupa namanya ya, dari kelompok garis keras juga. Itu nyeret orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka dari rumah dan dipukulin, digebukin sampai mati. Ini fact ya? Itu hanya karena lu dulu nggak mendukung kita. Ya kan, lu dulu berbeda pandangan. Bahkan sampai pada titik, lu tuh kafir, lu tuh hina. Ya. Lu kebayang gak kalau negara kita kayak begitu? Dan apa bisa itu terjadi di Indonesia? Nah, contohnya aja Ade Armando. Kita lihat aja lah mereka.
Ya. Mereka menjadi binatang lagi. Nah, terus kalau dulu agama datang supaya menjadikan manusia itu manusia, bukan menjadi hewan dengan adanya. Kalau begitu, kenapa lu jadi binatang tetap kan begitu kan? Nah, terus gunanya agama buat lu apa? Yang lu bangga-banggain selama ini sebagai gua muslim, gua mayoritas apa? Ternyata lu nggak lebih daripada hewan kan? Ya kan? Untungnya Ade Armando nggak mati. Padahal yang gua tahu itu udah mau dibakar, Nat. Serius loh. Serius. Emang lu pikir orang kalau udah dalam kondisi emosi kayak gitu nggak berlebihan? Ya. Lo harus baca, Nat, tahun 2013. Ya. Di Cikesik, Banten. Ada penganut Ahmadiyah. Oh, gue lihat. I know. Lo lihat gak? Kalau nggak sampai mati nggak selesai, Nat. Yang dibakar hidup-hidup ya? Dibakar, dipukul batu. Kalau nggak sampai mati nggak selesai. Amarah mereka tuh masih terus yang mereka sebut, yang mereka hindari iblis. Ya mereka tuh iblis pada waktu itu. Iya. Apa kita harus kemudian membiarkan? Oh, wajar lah, layak di Ahmadiyah. Itu kan gila, Nat. Ya. Itu yang gua lawan. Gua nggak melawan Anies Baswedan secara politik. Gua nggak melawan ini. Enggak. Gua nggak. Kalau gua suka sama politik, gua sekarang udah masuk partai. Ya kan. Gua nggak suka sama politik. Tapi ada yang nawarin lu nggak menjadi kader partai? Banyak lah, Nat. Banyak. Ya pada posisi seperti ini, lo punya follower dan segala macam. Siapa sih misalnya partai yang tidak tertarik kan gitu kan? Ada tapi partai yang incer banget. Ada. Apakah yang bentuknya seperti rusa? Ya, gue gak perlu sebut lah. Oh, ini partai apa? Partai rusa. Ya kan? Tapi emang lu tidak ingin terjun ke politik. Maksud gue, ya kan lu berarti kan lu punya insecure itu, lu vokal, ya lu cocok harusnya lah. Lo percaya nggak kalau di politik itu majority itu orangnya busuk? Ya kita sih. Lo pikir kalau gua ngobrol sama orang politik begini gua nyaman gitu, Nat? Ya kan? Dengan semua kepentingannya dia, dan segala macam lo nyaman. Gua jarang melihat orang politik itu punya ketulusan tuh jarang, Nat. Karena Tulus penyanyi kan. Tulus penyanyi. Mendingan kan. Iya. Jelas. Nyanyi dapat duit. Lo ketika duduk sama orang politik. Iya. Yang gue pikirkan tuh apa? Orang ini mau apain sih sebenarnya sama gue? Sumpah. Baru ngobrol gini? Nah ya. Mereka mau ngapain sama gue? Kan kelihatan. Iya. Kelihatan apapun partainya ya, kita nggak menyebut. Ini nggak ada masalah partainya. That's orang politik yang gue bilang yang masuk ke politik praktis. Iya. Itu aja. Jadi mereka tuh punya kepentingan buat gue. Gue nggak melihat ketulusan itu di mereka untuk berteman. Karena kan Om Denny Siregar kan kayak seolah-olah ya. Kita nggak usah sebut partai, wah kalau Om Denny mah pasti ke sayap kanan gitu ya, partai ABCD, dia benci kiri gitu. Malah lu sebenarnya nggak segitunya ke politik ya. Menurut lu semuanya rata ya? Busuk? Iya, gue nggak senang politik. Jujur gue nggak pernah suka sama politik. Iya. Nggak masalah, nggak usah politik lah. Menjabat aja gue nggak suka. Iya. Karena gimana sih ya, gue nggak demen aja. Ya kan dengan orang-orang misalnya cari muka sama gue. Ya pejabat kan begitu, Nat ya. Ya ketika orang datang itu gue nggak melihat ketulusan, ya kan. Akhirnya ketika dia fake, gue harus jadi ikut fake. Nah gue nggak capek di situ tuh. Ya kan, Nat. Gue capek harus fake terus di depan dia karena dia selalu menunjukkan sikap fake di depan gue. Makanya kita punya artikel, gue baca tadi pas gue DM lo, gue cari-cari soal-soal lo gitu. Lo pernah menolak suatu jabatan dari perusahaan negara ya, BUMN lah ya, kita sebut lah ya. Lu tolak. Terus ngapain gue di sana? Duit kan gue bisa cari. Emang film gue nggak cukup. 2,5 juta penonton. Tadi kita off air ngomong ya. Nah, lu bayangin tiket 15.000, lu kali aja. Banyak ya. Banyak. Ya maksud gue kan kalau misalnya balik lagi, uang itu bukan tujuan buat gue. That's uang itu dampak dari hasil karya kita. Kan gitu kan. Ketika gue misalnya mau masuk ke sana, berarti gue harus mau punya dampak nih. Dan dalam artian gue harus sudah selesai dengan masalah uang. Gue pengen berbuat sesuatu yang lebih. Ya kan. Ini yang gue lihat sematanya ada di Jokowi. Paham nggak? Kenapa gue kemudian bela dia? Ya kan. Gue pikir harus ada orang-orang kayak dia yang secara harta sudah selesai. Harta itu kan bukan kemudian berapa triliun berapa ya. Pada intinya kan cukup, Nat. Ya kan, cukup. Lu punya 100 juta selama itu cukup ya cukup. Kan gitu kan. Itu yang bikin kita kaya kan. Nah, ada level seperti itu di orang-orang politik yang sedikit banget ya.
Sehingga dia mau lakukan sesuatu itu sama seperti gua. Ya. Bukan guanya, tetapi karya gua ini yang menjadi legacy nantinya buat orang. Oke. Ya, gitu. Itu yang lu lihat dari presiden kita Bapak Jokowi. Ya. Iya. Ya. Itu yang nggak gampang di apa sih Nat yang kekurangan ketika dia menjadi seorang presiden untuk tidak mencari uang? Gue netizen ya. Ya. Ceritanya. Ya. Biar sketsa dikit. Ya. Joko Widodo selama menjabat freedom of speech jadi ada undang-undang ITE. Emang berapa orang sih ditangkap karena undang-undang ITE? Rocky Gerung ditangkap nggak? Nggak berani ditangkap Nat. Ya. Ukurannya mana? Mau zaman Soeharto? Ada lagi satu lagi. Apa Joko lagi? Widodo BBM naik. Nah, kalau BBM naik, lah sekarang presiden lama apa juga nggak naikin BBM berapa kali? Apa kita mau ngambil komparasi mana, ya kan? Jangan bandingkan lah uang kita 15.000 sekarang dengan uang 15.000 zaman Orde Baru, Nat. 15.000 zaman Orde Baru itu udah kayanya minta ampun, ya kan? 15.000 sekarang nggak ada artinya. Satu lagi inflasi. Satu lagi. Ya, apa lagi? Joko Widodo membuat dinasti netizen ya. Ini bukan onat nih, netizen. Disclaimer dulu ya. Joko Widodo membuat dinasti. Menantunya jadi ini, anaknya jadi ini jadi ini. Ya. Itu hasil pilihan siapa? Rakyat. Politik kita kan begitu. Tapi ada juga dinasti yang nggak dipilih-pilih juga ada, Nat. Ya berarti kan mereka nggak percaya aja sebenarnya. Dinasti yang dipilih-pilih itu maksud Anda? Iya maksudnya tetap. Ya saya tahu kok. Yang sudah digembor-gemborkan. Nat, gua ini rentan somasi. Jadi tolong jangan menyebut sosok dan namanya. Iya. Ya. Tapi kan saya juga bilang saya tahu itu ada. Iya. Mungkin sih rusak. Ya pada intinya kan beginilah. Siapa sih yang nggak pengen bawa anaknya berkembang? Nggak usah lah di tingkat pemerintahan. Ya. Ya di perusahaan aja. Misalnya lu punya perusahaan, lu pengen mewariskan ke siapa? Ya kan ke Yanwar kan? Ya. Nggak juga kan? Pasti ke anak kan gitu. Benar. Itu pasti ada lah. Itu wajar dong. Wajar dong. Iya. Kan? Tetapi bahwa anak itu akhirnya capable atau tidak? Pertanyaannya itu. Betul. Kan gitu kan? Setuju gue. Jadi ini bukan masalah dinasti atau tidak, tetapi memberikan kesempatan. Ya kan? Kepada, ya memang kalau kemudian dia punya peluang ya kenapa enggak kan gitu. Ya, gue setuju kalau itu aja sih buat gue. Tadi ngomongin somasi, jangan somasi masih. Lu dapat banyak ujaran kebencian ya kata dari somasi orang-orang, ABCDFGI, JKL ya. Banyak. Yang lu terima ada nggak? 10, 20? Ya udahlah, pokoknya puluhan lah, Nat. Puluhan lah. Dan lu nggak kapok ya? Bodoh gitu. Enggak, bukan masalah kapok nggak kapok. Takut deh. Enggak kan gue selalu tanya sama mereka. Yang lu somasi itu apa? Ya kalau bahwa lu nggak seneng sama gua, ya kan, dan lu kemudian somasi gua, itu kan nggak ada hukumnya, ya kan? Gua benci nih sama lu, Nat. Ya kan? Gua somasi sama lu. Lah dasar hukumnya apa? Ya kan? Ketika lu somasi orang masuk ke wilayah hukum, berarti lu harus punya 2 alat bukti dong. Alat bukti lu apa? Pertanyaannya sama gua. Kalau kemudian di polisi aja 2 alat bukti ini nggak ada dan gagal, ya kan? Jangan keluar-keluar dong di media bahwa gua itu kebal hukum. Permasalahannya adalah lu aja yang nggak siap somasi gua kan gitu tuh. Tapi lu keluar-keluar karena menutupi rasa malu lu, karena nggak diterima sama polisi, lu bilang bahwa gua kebal hukum. Terus propaganda aja kan. Itu nah. Somasi banyak lah. Cuman kan ya itu. Yang mau disomasi dari gua apa? Kan gua juga nggak bodoh untuk tidak melindungi diri gua dengan kata-kata yang juga akan membuat gua terjerat undang-undang ITE. Itu aja Nat. Kan karena kan konten lu kalau kita lihat kan ya begitu ya. Terus kenapa? Nggak boleh gue ngomong? Boleh dong. Netizen lagi ya. Bukan onat ya. Nggak boleh dong. Lu menghina gue bro. Gue tersinggung. Ya kalau gitu lu jangan menghina ini juga dong. Lu ribut bicara tentang freedom of speech. Tapi lu ngelarang orang ngomong. Berarti sebenarnya yang otoriter itu siapa? Kan lu dong. Masa gue ngomong begini lu somasi? Kan gitu tuh. Masa gue nggak boleh ngomong sedangkan lu bebas ngomong mencaci maki? Boleh dong gue ngomong. That's freedom of speech buat gue kan gitu kan. Kalau lu misalnya mensomasi gue karena gue dianggap lu ngomongnya keterlaluan, berarti yang otoriter bukan gue dong, lu. Gue nggak pernah tuh somasi lu. Ya kan? Itu kan gitu tuh. Lu pernah nggak mensomasi orang? Kan lu terkena disomasi, ujaran kebencian, banyak lah ya. Tapi lu pernah nggak melakukan itu? Lu pernah nggak mensomasi orang? Karena lu ngerasa tersinggung aja? Nggak ada.
Sama sekali? Sama sekali. Pertama karena gue nggak baperan. Ya kan? Dan itu sebenarnya media sosial itu tempat pelatihan emosi yang sangat baik. Ya kan? Sehingga gue menjadi terkontrol emosinya. Ya kan? Yang kedua, gue anggap bahwa ya kenapa ya gue mesti harus somasi? Lu bolehlah menghina gue segala macam. Ya kan? Tweet war lah, Instagram itulah ya. Tapi selama gue nggak merasa kayak begitu ya kenapa gue mesti harus marah? Ya kan? Lu bilang gue kafir, gue hina, ya oke lah, ya kan terserah lu kan. Tapi jangan kemudian gue bilang kadrun, lu yang mencak-mencakan gitu kan ketika gue balas sedikit. Lu menghina gue banyak, gue balas sedikit kadrun, lu marah-marah kan gitu kan, merasa bahwa gue menghina lu. Ya sebenarnya otoriter lu. Itu yang lu rasain ya? Lah iya, yang otoriter itu mereka sebenarnya. Iya. Mereka tuh siapa ya? Ya kadrun. Gue pengen lihat komen lu. Gue juga lagi nih. Ini komennya apa ini ya? Ya, tapi menurut gue freedom of speech tuh penting ya. Jangan baperan ya. Jangan baperan dulu lah. Let's say, Nat, gue gak suka sama celana pendek lu. Gue bisa balas dong. Alah, gue juga gak suka sama band lu tuh Green Day apa, gue gak suka. Iya. Terus gue marah sama lu dan gue somasi lu. Ya kan yang goblok siapa? Lu atau gue? Iya. Gue menghina duluan, ya kan. Terus ketika gue kunci satu kata, gue langsung somasi lu. Iya. Itu ada satu contoh tuh, Nat. Ya, itu menarik itu. Bahkan partai lah, gila ini. Ya, ketika gue ngomong tentang anaknya gitu ya, sama sekali nggak menghina gitu ya. Anaknya siapa ya, Bos? Ada anaknya si partai itulah. Gue disomasi satu partai. Sumpah lo? Sumpah, gue disomasi satu partai. Gila gue bilang. Hanya gue gara-gara gue kritik anaknya. Gue sampai bilang ini belum menjabat aja udah begini. Gimana lu ketika lu jadi presiden? Gue bilang. Selesai orang-orang yang kritik keluarga lu kan. Oke. Oh gitu. Iya, jadi orang-orang yang berteriak bahwa rezim ini otoriter. Ya itu soalnya banyak ya. Isu yang gue gak tahu digoreng atau bagaimana, gue gak bisa ngomongnya. Isu itu gede banget tuh. Zaman ini otoriter ya. Demo dikit tangkep, demo dikit digebukin, ngomong di sini ditangkep. Lu kan sebagai one of a kind yang suka Jokowi ya? Iya, bukan suka Jokowi ya. Apa ya kalau gue bilang ya? Gini lah Nat ya. Kita puluhan tahun berada dari tangan pemerintahan yang buruk. Ya. Yang gak berkembang. Ketika ada satu orang yang ngajak kita maju. Ya kan? Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Apa gue harus selalu melihat kekurangannya? Ya toh. Contoh gini lah. Lu pengen main di film nih. Bersih podcast gue pengen main di film. Ya lu kan belum ngerti film misalnya lu ada yang. Tapi ada satu yang lu jago tuh. Ya kan. Apa gue harus ribut dengan lu kekurangan lu. Daripada mendukung kejagoan lu. Kan gitu aja gue sama Jokowi. Simple itu. Selama dia itu berpikiran maju. Dan punya niat untuk membawa kita lebih maju ke depan. Gue akan dukung dia. Dengan segala kekurangannya sebagai seorang manusia. Gue akan dukung dia. Nah gue pengen tanya sama orang-orang itu. Ya kan, yang lu bilang freedom of speech dan segala macam. Ya kan, lu sekarang jalan dari Jakarta ke Jogja. Berapa jam? Sekarang? 7 jam, 8 jam. Dulu. Lihat itunya men. Ada lagi bos counternya. Ini netizen lagi ya. Gue juga paham kalau infrastruktur mah bagus banget 7 jam 6 jam. Itu kan buat kalangan ke atas. Yang bawah gimana? Jalanan aja lu pikirin netizen. Lah kan gini. Lah iya bener emang begitu kan lo. Dapat serangan gitu kan lo. Kalau jalan itu nggak dibangun, ya transportasi logistik nggak lancar, pengiriman terlambat, ya kan, atau lama, yang berarti biaya transportasi juga makin bengkak, akhirnya ekonomi kita juga makin berat, ya kan, yang rugi siapa? Toh, lu perjalanan, lu ngirim bahan pokok nih dari Jakarta ke Jogja contohnya selama 12 jam, kalau tidak macet, kalau macet dulu sampai 15 jam ya. 15 jam ya kan, itu kalau nggak macet, kalau macet bisa sampai 20 jam sekian. Betul. Kan? Pada akhirnya apa? Transportasi membengkak, BBM juga tambah banyak. Sampai ke sana, nilai barang yang tadinya 100 di sininya, itu bisa jadi 1000. Karena beban-beban itu tadi. Karena ketidaklancaran. Iya kan? Nah, yang kena beban siapa? Ya orang-orang kecil juga. Satu contoh. Yang kedua, ketika tidak ada jalan ini, ekonomi juga nggak berkembang. Ya toh.
Nah kan kalau kita ngelihat kan bukan kemudian jalannya, Nat. Ya. Yang ketiga misalnya gini lah. Lu bikin sesuatu, kan lu nggak berharap bahwa ekonomi itu dampaknya langsung buat lu kan gitu kan. Ya. Tetapi ketika ini jalan, itu sudah mulai membuka ekonomi baru. Ya. Lu buka podcast, misalnya sekarang ini, pada waktu awal, lu kebayang nggak akan menghidupi orang-orang yang di sekitar lu sini, kan nggak kebayang pada waktu itu. Ya. Tapi ketika ini jadi, ini lancar, ini terbangun, akhirnya kemudian ada orang datang dan terhidupi dengan itu. That's begitu cara berpikirnya orang-orang ketika membangun sesuatu gitu loh, Nat. Nah, dan itu lu lihat di presiden kita. Ya karena dia niat, itu aja. Dia niat untuk bawa Indonesia ini maju, dan gua harus dukung dong, ya kan? Kalau misalnya Jokowi tipikalnya pengen ngerampok negara, buat apa dia bangun infrastruktur? Itu aja. Ya mendingan gini lah. Gue mendingan barang nggak perlu gue produksi. Mendingan gue import. Pertama murah, kedua gue dapat komisi. Ngapain gue capek-capek bangun pabrik? Iya kan? Gue dapat komisi apa dari pabrik? Nggak ada kan? Itulah, Nat, puluhan tahun negara kita tuh begitu. Ketika ada orang udah mulai berpikirnya berbeda, ya kan? Terus masa gue caci maki dia? Itu aja lah. Sesimpel itu ya. 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 Nice.